Ya, ini judulnya bagaimana balik ke Forel ini. Oh, ini ada Bimo Suarganya. Ini ditiugal akhir ini dia ini kalau salah dia ada itu jatuh dia dicaplok kaki. Wah, yo tuh juga perbuat-perbuatnya. Ini kalau dia di kawah. Terus ada kapal ini, oh kapal ini ada orang moto, mana ada orang, tidak ada orang ini ya. Tret, oh Kristen, nama itu, oh ini ada Singapura, ini orang Bugis ini mau boros dia cari singa, jatuh singa ke kolamnya, nanti singa jadi ikan, singanya badannya di ikan. Tuh. Perkembangan sini di Bali itu kan berjalan terus ya, jadi sudah bagian dari dari keseharian, bagian dari tradisi di sini lah orang-orang itu ya. Bagian dari budayanya. Jadi orang itu sudah menjadi khususnya di daerah Ubud ini kan Batuan, Ubud, Mosek kan itu melukis sudah menjadi bagian dari keseharian, jadi lifestyle ya. Jadi perkembangan seni itu dari kamasan ke masab-masab utamahan, ada second style, penestan style, kelihatan style, taman itu, dan batuan khususnya. Di sana dari generasi ke generasi. Kalau dia tidak melukis, dia memahat, mengukir, main gamelan, menari. Bahkan petani pun dia bisa melukis, bisa menari, dan juga bisa sebagai komposer ya. Jadi istilah primadona tidak ada ya. Jadi bagian dari budaya, tradisi, lifestyle itu istilahnya mereka they live with art gitu. They live with art. Jadi dia ekspresikan semua perasaan sedih, gembira, ceria, diekspresikan ke dalam sebuah lagu atau garapan atau tari atau seni rupa yang kita kenal sekarang. Nah, khususnya mengenai perkembangan sudah menjadi bagian dari home education ya, jadi turun temurun ya. Belum ada sekolah mereka sudah melukis, berkarya, sudah menjadi satu kesatuan pendidikan. Pusat daripada perkembangan seni lukis, di mana pada zaman-zaman sebelumnya di Bali khususnya belum kita kenal adanya seniman ataupun yang disebut artis. Jadi sebelumnya yang ada di Bali adalah undagi, sanggeng, berginau. Nah kemudian setelah adanya perkembangan ataupun pengaruh daripada dua seniman asing, Bruno Brunet dan Walter Spies, maka mulai saat itu juga baru dikenal dengan adanya artis ataupun seniman. Jadi sebelum-sebelumnya para seniman kita itu berkarya adalah untuk pura dan puri. Nah kemudian pada tahun 30-an di Ubud berdirilah sebuah asosiasi yang disebut dengan Pitamaha. Hasil karya berkualitas dibawa keluar, tentu nantinya tidak ada yang dapat dilihat oleh generasi-generasi berikut kita. Nah dengan demikian timbullah suatu ide untuk mendirikan sebuah museum, dalam arti untuk menyelamatkan, memelihara dan memamerkan hasil karya seniman kita yang terbaik di museum yang akan dibangun. Pada tahun 1953 dibentuklah sebuah yayasan Ratnawarta Ubud untuk melanjutkan ide daripada
asosiasi Pitamaha. Kemudian dengan berbagai rintangan, dengan berbagai permasalahan, akhirnya ide untuk mendirikan museum lukisan dirintis dan dimulai. Kemudian perletakan batu pertama pendirian museum lukisan ini adalah pada tahun 1954. Kemudian 2 tahun menjelang pada tahun 1956 Museum Puri Lukisan dibuka secara resmi untuk umum. Sesudah datangnya Walter Spies, pelukis Jerman, dan pelukis Belanda, orang namanya Rudolf Bonnet, isu mengisi antara pelukis Bali dan pelukis Walter Spies dan Bonnet. Mereka itu, kedua pelukis itu, memberikan inspirasi kepada pelukis Bali bahwa Bali ini begitu indah. Ada upacara-upacara adat, ada upacara di pura, ada upacara kremation atau ngaben, ada upacara kehidupan di Bali sehari-hari. Itu sangat indah. Sebenarnya orang Bali disarankan tidak hanya melukis wayang-wayang saja. Apa yang dilihat itu sebenarnya bisa dilukis. Jadi timbullah gaya baru yang dapat inspirasi dari kehidupan Bali sehari-hari, seperti pasar, upacara adat, cerita Majapahit dan lain sebagainya. Gaya itu disebut gaya pur. Jadi di samping gaya kamasan tradisional Bali ada gaya ukur. Sudah itu perkembangan terakhir di ruangan ini seni lukis gaya batuan. Kenapa disebut gaya batuan? Oleh karena di batuan itu bukan tinggal pelukis yang tidak mempengaruhi. Antropolog tinggal di sana dan lain sebagainya, bukan pelukis tinggal di batuan. Jadi gaya batuan itu memiliki khas gaya tersendiri, kita sebut gaya batuan. Di sini yang terkenal seni lukis batuan ini adalah yang tertua, Ide Bagus Made Wijau, karyanya ada di ruangan gaya batuan ini. Ide Bagus Logo dan Iwayan Tawang. Iwayan Tawang itu adalah tokoh seni lukis batuan, adalah orang tuanya Wayang Bendi. Iya, Pak Putu bilang gila kalau gila tak bisa coba orang lain. Ya gak bisa melukis ini apa, orang lain kan senang aja dia meniru gitu, tapi tidak begitu di apa dia di gambarnya ada begitu aja, kaku mati jadinya, tidak hidup dia. Ini masalahnya kita tak setuju kan karena apa? Karena yang kita tahu, satu, kita ada orang menghargai itu, menghargai karya kita. Karena kita bikin karya itu tidak main-main, tidak harus rasa dikeluarkan, rasa atau pemikir semua dikeluarkan itu. Sehingga itu harus kejujuran apapun itu dikeluarkan, harus ada taksu, ada kena taksu, ada bertaksu, lukisan apa bertaksu dia deh. Itu Wayang Bendi ini mengambil kehidupan Bali masa kini. Seperti ada di samping saya ini adalah bagaimana Bali masa kini, bagaimana keadaan di Kuta. Inilah karya Wayang Bendi di
modernize, diperbarui dengan tidak meninggalkan cara-cara tradisi yang telah dimiliki oleh para tokoh-tokoh terdahulu, orang-orang tua mereka. Seperti contoh, lukisan ini saya pernah bawa pameran di Jepang tahun 1997, judul pamer Indonesian Jepang Friendship Festival. Untuk menarik masyarakat Jepang, di sini ada dua bendera Indonesia Prinsip di Indonesia Jepang, ada bendera Jepang dan bendera Indonesia. Jadi ini dapat perhatian besar waktu pameran dua tempat di Jepang, di Iwate Prefecture Museum dan di Setagaya Art Museum di Tokyo. Dia itu orang macam local wisdom atau local geniusnya, katakan Bali khususnya Batuan. Nah, di sini kita tahu apa itu kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya dia itu sangat lugu ya, innocent sekali ya. Dia berkarya untuk sebenarnya untuk menyenangkan dirinya gitu ya. Nah itu artinya sekarang tidak cukup seperti itu ya. Dia harus berani keluar dan berani tampil dan berani apa itu namanya berinteraksi dengan dunia ya. Nah dan ini itu sebenarnya itu salah satu lokal geniusnya yang ada di Batuan. It's very interesting dan distinctive, tidak ada duanya di dunia. Wayan Bendi mengkombinasikan antara tradisional Bali dengan objek-objek modern, terutama misalnya dalam karyanya kita lihat tentu ada helikopter, ada bendera negara-negara, beberapa negara, dan ada kameramen dan sebagainya, sehingga dalam penciptaannya dia membuka wawasannya ke dunia yang lebih luas, tidak khusus untuk Bali saja. Jadi Bendi ingin menampilkan sebuah karya tradisional, tetap teknik dan tema-tema, termasuk pada tema saat ini. Misalnya ada kunjungan Presiden Amerika, Perdana Menteri Jepang dan sebagainya, itu dia rekam. Nah itulah seniman kita pada umumnya, mereka berusaha merekam keadaan, situasi dan kegiatan masyarakat pada saatnya, pada saat yang melukis dan pada saat itu. Jadi di sini antara kehidupan masyarakat Bali dengan karya-karya seni sangat erat kaitnya sehingga tidak bisa dipisahkan. Wayan Bendi. Nah, ini cukup menarik untuk saya karena cukup lukisan di Wayan Bendi sendiri boleh dikatakan lukisan yang rohnya lain. Jadi rohnya itu artinya mempunyai ciri khas tersendiri. Dia orang Bali, tapi mampu menciptakan karya-karya lukisan klasik tapi kontemporer. Ini belum pernah ada mungkin di pelukis yang sekelas Wayan Bendi di Indonesia ini. Terlihat jadi suatu kebebasan berekspresi. Kejadian-kejadian di samping juga mereka tidak lepas dari pengambilan media-media judul-judul lama seperti pewayangan juga ada di sini. Jadi betul-betul modernize, diperbaharui. Jadi tokoh-tokoh ini adalah Wayan Bendi yang paling terkenal. Beliau itu sekarang membuat lukisan besar, bermacam-macam temanya. Jadi kehidupan di Bali dalam masa betul-betul masa kini, dalam masa era globalisasi. Dan ini satu-satu ini orang langka ya, karena ini akan tumbuh selalu di setiap banyak desa dan khususnya di Bali selalu muncul katakan lokal yang kita sebut lokal genius ya. Dan Batuanisme sudah berkembang ya kalau kita lihat perjalanannya ya. Ya ini menariknya Bendi itu, Bendi is Bendi ya. Dan genuine tidak ada duanya di dunia internasional dalam bidang seni rupa. Walaupun ada kemiripan di Barat atau di Amerika, tetapi tetap ini sebagai lokal geniusnya Bali yang jauh distinktif. Dan inilah boleh dikatakan karya-karya yang dibina oleh dunia luar menjadi penelitian ya. Karena setiap hari saya ada para peneliti itu sangat menarik dari aspek antropologi ya, antropologi seni ini menarik sekali. Dan Bendi sendiri sebetulnya sangat menarik. Saya pikirnya tulus, ikhlas, jujur. Itu aja, kalau sudah itu baru keluar kasu. Pak Wayan Bendi, bagaimanapun karakter yang ada di dalamnya atau jiwanya keluar. Jadi tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Dalam karyanya juga demikian.
Dia sangat romantik. Dalam karyanya pun tercermin demikian. Itu adalah cerminan dari jiwanya dia. Dan juga dia sangat tulus berkarya seni, tulus juga menyatakan cinta pada istrinya. Jadi betul-betul dia tidak bisa menutup-nutupi rasanya untuk dicurahkan atau dituangkan dalam kampas dan dicurahkan dalam bergaul di masyarakat. Jadi betul-betul kejujuran itu mutlak ditiada oleh Wayan Benny. Bapak Wayan Benny merupakan seniman Bali yang memiliki mahakarya yang luar biasa. Bapak Benny sendiri selama ini saya kenal dengan baik. Beliau berkarya begitu tulus, begitu ingin menampilkan kemuliaan itu dari Bali. Kekuatan Bapak Wayan Benny terletak di mana beliau menampilkan bagaimana dinamika perkembangan dunia. Dan justru di Bali lah kehadiran kekuatan demokrasi yang begitu baik, toleransi, dan juga kebersamaan dan empati yang begitu besar terhadap dunia. Nah tentu Bapak Wayan Benny punya visi yang besar, yaitu menyatukan kekuatan dunia dalam perwujudan kebudayaan. Seorang pelukis bisa masuk, ada kriteria tersendiri. Apa itu? Adalah bentuk, isi, kreativitas, dan gaya perseorangan dari pelukis itu sendiri. Seperti Wayan Benny umpamanya, dia telah mempunyai gaya perseorangan karakteristik. Maka dipasanglah beberapa lukisan Benny yang besar sebagai contoh menunjukkan kepada dunia atau kepada para seniman biar mereka itu terus berkembang. Dan batuan khususnya yang paling boleh dikatakan memberikan warna baru itu kan Wayan Benny, katakan ya salah satu boleh dikatakan maestro di batuan karena pengikutnya banyak. Apakah keluarganya, apakah masyarakat sekitar di batuan itu. Jadi karena Benny itu mampu melahirkan ide-ide baru yang kekinian gitulah, di mana melibatkan semua unsur elemen masyarakat, apakah pariwisata, apakah itu masyarakat di Bali berinteraksi dengan orang-orang asing. Nah ini yang menarik, itu menjadi sebuah ide yang dimulai oleh Wayan Benny menjadi suatu karya yang menarik, ya, di mana Bali tidak menjadi global society karena interaksi budaya itu sangat menarik. Nah itu dijadikan sumber atau ide bagi Wayan Benny sehingga melahirkan sebuah karya, katakanlah avant-garde sekarang ya, yang sangat inovatif dan sangat disenangi karena ada unsur-unsur cynical ya, ada cynicalnya, ada sense of humornya. Jadi kalau kita melihat karya seperti itu kan menyenangkan. Menancap di sini itu poin senternya, kata kuncinya sekarang ini adalah karya seni lukis Wayan Benny, pelukis muda batuan yang kreativitas mengembangkan dirinya sehingga terkenal secara lokal, nasional dan internasional, dan dimiliki oleh para kolektor besar. Dan pernah Benny itu saya pernah pamerkan di New York di Asian Society, itu saya datang dengan Benny ke sana bawa lukisan Benny yang besar. Akhirnya menjadi kekaguman itu dari masyarakat Amerika karena lukisnya khas, tidak pernah ditemukan gaya yang seperti Benny ini di Amerika. Inilah kebesaran dari Benny, dan sekarang anak-anak muda di batuan itu mengikuti jejak daripada Benny tapi dalam bentuk lain. Tidak menakutkan, mereka ingin tahu, maka mereka makin diperhatikan, makin ada sesuatu semacam kita membaca komik gitu ya. Nah itu yang orang-orang anak-anak muda itu sangat tertarik dengan karya-karya Benny itu ya, karena itu bisa menyenangkan hati, menenteramkan hati, semacam ada terapeutiknya. Jadi itu orang bisa bahagia karena melihat karya-karya Benny. Orang pelukis gitu ya, kalau melihat kalau pas itu foto aja pas, sudah pas sekali udah ini gitu. Ini saya membuat sengaja, memang tidak senang, memang harus supaya pas gitu, memang apa aja datangnya dari ini dari saya kemarin begitu. Apa teman-teman semua apa ini
lukisan lolo-lolo dibilang, telat-telat dibilang. Oh gitu. Tapi tetap prinsip saya harus gitu, harus oke, no problem dibilang apa, no problem. Pada takut dibilang Nggak gila, Pak. apa, dibilang apa, dapat. Nanti akhirnya lolos kita. Padahal pelukan-pelukan yang bawah tuh banyak, yang tinggi-tinggi dari saya banyak, metro yang tinggi-tinggi banyak. Tapi saya langsung diano gitu, karena dia teguhnya itu, Keteguhan. ya kekuatan teguh kita tuh biar dibilang apa. Sekarang anak muda-muda kalau begitu, kalau ingin belajar begitu, maju bisa. Kalau tidak, hanya begitu-gitu aja, bisa uang aja itu jalan kata uang nyata gitu. Kalau saya mau anak muda nanti masa depan kita akan mau gebrakan luar biasa, kita harus mikir apa paduan apa yang dicampur apa dicampur supaya bisa kita akan maju. Jelas ini kalau Pak Benny bikin kapal, bikin tabung, bikin itu saya tidak jadi masalah, tapi kalau ingin maju. Kadang-kadang ada orang tamu mau beli lukisannya dia, kalau nggak bisa merayu dia dari awal, ngomong dulu, harus ngerti seninya dia dulu gimana, harus mengerti, harus melihat dulu, jangan ujung-ujung tanya kalau orang mau beli itu ini berapa, ini harganya berapa, dia bisa langsung marah, kamu punya uang berapa, dia sampai gitu, saya tidak jual, gitulah dia. Sampai dia bilang begitu. Pokoknya dia sangat menghargai seninya, tidak boleh datang tuh dengan cara saya mau beli lukisan, tidak boleh. Harus ngerti dulu, mengilhami dulu lukisannya dia, seninya dia, harus mendalami dulu. Nanti kalau mau beli itu ngomong pelan-pelan. Bapak, kira-kira saya boleh nggak menyunting ini, gitu. Orang Indonesia hanya saya aja dapat pilih. Ya saya, lukis saya Cokordo aja dia salut dia. Melihat lukisan Bali orang kita mewakili Indonesia, Bali, Indonesia tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kalau seniman itu kan agak rada-rada gila gitu. Kita harus siap dengan kegilaannya menghadapi dia dengan kegilaannya. Misalnya kalau dia mau ke barat harus ikut ke barat, kalau dia mau ke timur harus ikut ke timur, gak boleh ditentang. Kalau ditentang, berat kasusnya. Perhatian itu terutama Tanggung jawab sangat tanggung jawab besar. Selalu dia tanggung jawabnya sama keluarga itu besar sekali. Habis itu dia tuh kayak mana ya, kalau misalnya dia punya apa gitu, sesuatu yang dia punya kelebihannya, dia suka kali berbagi. Sebagai penulis buku Bendy kontemporer yang mengangkat wacana kontemporer, maka di sini dapat saya sampaikan, tampaknya saya tak perlu hadir, mengingat ketika buku Bendy pelukis kontemporer ini saya tulis dan selesai, maka teks yang ada dalam buku ini bukanlah milik saya lagi, tetapi telah menjadi milik publik sebagaimana menurut Koran Batas dalam isinya The Death of the Author. Sebagai floating text, saya serahkan kepada para pembaca untuk membaca dan memaknainya. Selamat membaca dan bergulat dalam memaknai karya-karya Iwan Bendy.